Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Deka Channel. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita semua terhindar dari dosa zina. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini mari kita sama-sama dukung channel ini agar bisa terus berkembang dan berkarya, dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dalam ajaran Islam, perbuatan zina digolongkan sebagai dosa besar. Setiap umat muslim harus menghindari perbuatan zina dan segala hal yang dapat mendekati dosa tersebut. Sebagaimana tercatat dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ada banyak perbuatan yang bisa dikategorikan mendekati zina. Salah satunya adalah berduaan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau bukan muhrim. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ia berkata, jangan sekali-kali seorang laki-laki berkholwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di hadis lain Nabi bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia berduaan dengan lawan jenis yang tidak didampingi mahramnya. Sebab, bila demikian, setanlah pihak ketiganya." Hadis riwayat Ahmad. Lantas, bagaimana cara menghindari zina? Simak ulasan berikut untuk penjelasan lebih lengkapnya. Pertama, jaga pandangan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah melarang semua hambanya melakukan, mendekati, dan melakukan segala hal yang menjadi penyebab dan faktor pendorong terjadinya zina. Oleh karena itu, umat muslim harus menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat memicu perzinaan. Menjaga pandangan yang dimaksud adalah pandangan kepada lawan jenis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dijelaskan, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surah An-Nur ayat 30. Dengan demikian, ketika kita bisa menjaga pandangan kita dari lawan jenis, insya Allah kita akan terhindar dari dosa zina. 2. Menjaga cara berpakaian. Umat muslim, baik perempuan atau laki-laki, harus menjaga cara berpakaian untuk menghindari perbuatan zina. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Seorang laki-laki tidak boleh bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian. Seorang perempuan tidak boleh bercampur dengan perempuan lain dalam satu pakaian. Melihat hadis tersebut, bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga cara berpakaian agar terhindar dari perbuatan zina. 3. Mengatur cara berkomunikasi. Pengaturan komunikasi merupakan cara menghindari zina. Disadari atau tidak, wanita adalah godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Karenanya, Islam mengatur cara berkomunikasi antara pria dan wanita. Di antaranya larangan kepada perempuan untuk meliuk-liukkan suara kepada lelaki. Hal ini telah Allah jelaskan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. "Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan yang lain, jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." Quran Surah Al-Ahzab ayat 32. Melihat ayat tersebut, maka jelaslah sudah bahwa kita sebagai umat muslim haruslah bisa menjaga cara bicara atau berkomunikasi dengan baik agar tidak mengundang syahwat lawan jenis. 4. Membatasi ikhtilat. Ikhtilat merupakan percampuran antara pria dan wanita di suatu tempat dalam waktu yang lama. Misalnya, bercampurnya pria dan wanita di sekolah, kantor, angkutan umum, dan lainnya.
Islam telah mengatur pembatasan ikhtilat dalam hadis Nabi Muhammad kepada para wanita. Minggirlah kalian, tidak boleh bagi kalian, para wanita, berjalan di tengah jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggir jalan. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud hadis tersebut yaitu, Nabi memerintahkan agar kiranya seorang wanita jangan berbaur terlalu lama dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Isyarat lain terkait haramnya ikhtilat, yakni pengaturan saf wanita dan pria ketika menunaikan salat. Dijelaskan bahwa sebaik-baiknya saf bagi pria adalah paling depan, sedangkan wanita paling belakang. Dan yang terakhir, menikah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar menghindari dosa benar zina. Sebagaimana dikatakan dalam surah An-Nur ayat ke-32, yang berbunyi, "Dan menikahlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Quran Surah An-Nur ayat 32. Dengan ayat tersebut, jelas bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar menjauhi dari dosa zina. Dan juga, menikah bisa membukakan salah satu pintu rezeki yang telah Allah janjikan. Demikianlah ulasan yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi amal baik untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.